Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal persamaan trigonometri bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Dengan mengubah menjadi bentuk K cos X dikurang alpha sama dengan C. Mari kita sama-sama simak pembahasan berikut ini. Sebelum kita ke contoh soal, kita mengingat-ingat lagi persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Untuk kali ini kita fokus ke bentuk persamaan kosinus yang alfanya positif dan negatif. Dan diingat lagi tabel sudut istimewanya dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Persamaan trigonometri A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Ini tidak semata-mata bisa langsung kita selesaikan seperti materi sebelumnya. Bentuk ini kita harus ubah dulu jadi bentuk K cos X dikurang A sama dengan C. Dengan nilai K itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk mencari nilai alfanya itu sama dengan tan inverse A per B. Hati-hati jangan sampai kebalik, tan itu kan sin per cos, berarti kita ambil A-nya itu dari koefisien sin dan B koefisien cos. Karena itu akan kita pakai untuk menentukan besar sudut si alfa tadi atau kuadrannya di mana. Jadi rumus ini kalian harus ingat lagi, kuadran 1 semuanya plus. Di kuadran 2 sinnya plus, cosnya negatif. Di kuadran ketiga sin negatif dan cosnya negatif juga. Di kuadran keempat sin negatif, cosnya positif. Buat apa sih kuadran ini? Nah, untuk menentukan nilai tan tentunya tan sama dengan sin per cos. Sin itu berpadanan dengan A, cos itu berpadanan dengan B. Jika nilai A positif dan B-nya positif berarti di kuadran 1. Lalu untuk A-nya positif, B-nya negatif itu di kuadran 2. Dan jika A-nya negatif, B-nya negatif, maka di kuadran ketiga. Jika A-nya negatif dan B-nya positif itu di kuadran 4. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan 1, untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360. Ingat ya, di depan sin itu A dan di depan cos itu B. Jadi berapa A-nya? Iya, negatif 1, B-nya akar 3. Nah, kita ubah menjadi bentuk K cos X dikurang alpha sama dengan C. Untuk mencari nilai K-nya, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kita bisa masukkan nilai A-nya negatif 1 dan B-nya akar 3. Setelah mendapatkan hasilnya 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Kita akarkan, akar 4 berapa? Iya, betul, sama dengan 2. Untuk mencari nilai A-nya, kita bisa menggunakan rumus tan inverse dikali A per B. Sama dengan tan inverse dikali A-nya berapa? Negatif 1, B-nya akar 3. Nah, dilihat lagi, bentuk A negatif dan B-nya positif itu di kuadran berapa? Iya, di kuadran keempat. Nah, kita lihat, yang nilainya negatif 1 per 3 akar 3 itu nilai tan berapa? Nah, tan 330 kan? Nah, setelah kita mendapatkan nilai K-nya dan nilai A-nya, kita bisa merubah ke bentuk K cos X dikurang A sama dengan C. Jadi nilai K-nya berapa? Iya, 2 dan alfanya 330. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi 2 cos X dikurang 330 sama dengan 1. Bentuknya menjadi cos X dikurang 330 sama dengan setengah
Lalu bentuk selanjutnya itu cos X dikurang 330 sama dengan, nah di sini kita masukkan nilai cosnya. Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos 60 kan? Nah, jadi kita akan menggunakan nilai 60 sebagai sudut bantu. Ingat, untuk mendapatkan X-nya kita menggunakan rumus cos yang X sama dengan A ditambah K dikali 360. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Ingat, kita menggunakan sudut bantu 60. Jadi 60 ditambah 330 hasilnya 390. Tidak memenuhi karena lewat dari interval. Nah, lalu kita gunakan rumus cos yang sama dengan negatif A ditambah K dikali 360. Nah, setelah dipindah ruas, negatif 60 ditambah 330 itu hasilnya 270. Jadi himpunan penyelesaiannya 270. Nah, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika diketahui negatif sin X ditambah cos X sama dengan 1, untuk intervalnya sama ya. Nah, nilai A-nya berapa nih? Ya, negatif 1, B-nya 1. Kita gunakan lagi rumus yang tadi untuk mencari nilai K itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Tinggal kalian masukkan nih nilai-nilainya. Nilai A-nya negatif 1 dan B-nya 1. Lalu kita kuadratkan, untuk hasilnya kita mendapatkan 1 ditambah 1 itu akar 2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai A, yaitu A-nya negatif 1 dan per 1. Jadi itu di kuadran keempat. Kira-kira nilai negatif 1 itu tan berapa ya? Tan 315 kan? Nah, kita setelah itu kita bisa menyelesaikan menggunakan rumus K cos X dikurang A sama dengan C. Hasilnya kita masukkan nilai K-nya akar 2 cos X dikurang 315 sama dengan 1. Lalu kita dapatkan nilai cos X dikurang 315 sama dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu nilai cos berapa? Cos 45 kan? Nah, berarti 45 itu sebagai sudut bantu. Nah, sama seperti yang tadi, untuk mencari nilai X-nya kita menggunakan persamaan cos X sama dengan alpha ditambah K dikali 360. Jadi 45 ditambah 315 itu hasilnya 360. Memenuhi ya. Lalu selanjutnya kita menggunakan yang persamaan A-nya negatif. Nah, di sini negatif 45 ditambah 315 itu hasilnya 270. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 270 dan 360. Nah, bagaimana? Ibu harap kalian sudah paham dengan contoh soal yang telah Ibu berikan tadi. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan tugas di buku latihan. Jika masih ada pertanyaan atau materi yang belum kalian pahami, silahkan hubungi Ibu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.